Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada dua film yang belakangan nampaknya berhasil menarik perhatian, bahkan juga tokoh-tokoh masyarakat seperti Hidayat Nur Wahid dan beberapa orang lainnya, yaitu perihal tentang film Cadar dan Cingkrang. Saya pikir itu adalah sebuah cara terbaik untuk menjawab beragam wacana ataupun opini publik yang dibentuk oleh pihak-pihak tertentu dengan seringkali menyalah tempatkan, ya, untuk tidak mengatakan mendiskreditkan Islam dan umat Islam. Memang langkah ini sangat tepat karena pertama, Islam itu adalah agama yang betul-betul bisa memberikan bukti. Jadi kalau mereka membuat stigma, kemudian kita jawab sebatas dengan teori secara normatif dan lain sebagainya, mereka masih ada kemungkinan untuk mengelak. Tapi kalau dengan bukti, ayo, apa lagi? Nah, ini buktinya gitu kan, bahwa ternyata Cadar tidak menjadikan anak-anak muda yang wanita itu tidak mengenal apa NKRI. Bahkan mereka sangat mencintai bangsa ini. Mereka punya cara di dalam memanifestasikan rasa cintanya kepada bangsa dan negara. Termasuk orang yang celananya cingkrang. Itu ternyata mereka masuk-masuk ke pelosok, berdakwah, mencerdaskan banyak orang yang barangkali tidak banyak orang bisa hadir di tempat-tempat seperti itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya umat Islam di dalam menghadapi apapun, generasi muda ini utamanya, coba hadirkan konten-konten yang menjawab secara langsung. Misalnya umat Islam dituduh tidak cinta NKRI, ya buat saja film yang kemudian menunjukkan bahwa ada kecintaan pada NKRI. Bahwa orang cingkrang itu radikal, ya tunjukkan bahwa ternyata orang yang celananya cingkrang itu masuk pelosok, dan itu memang sangat menguntungkan kalau celananya cingkrang ada di pedalaman, tidak mudah kena lumpur dan sebagainya. Jadi ada sisi positifnya, manfaat langsung. Yang kedua, Islam ini adalah agama yang semakin ditentang oleh akal, semakin frustasi seseorang. Jadi kalau kita lihat perkembangan isu tentang deradikalisasi atau Islam separatis, kata Macron, tampaknya ini tidak memberikan pengaruh apapun terhadap Islam dan umat Islam. Justru kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata Macron dan Prancis tidak memiliki sistem penjelas yang memadai perihal statement-statementnya yang sudah ditembakkan kepada umat Islam. Ketika Presiden Turki mengatakan itu sebaiknya Presiden Prancis itu diperiksa kesehatannya, tidak ada juga bantahan, tidak ada juga sebuah penjelasan dan seterusnya. Dan berbicara apa yang terkait dengan film tadi, ini juga menarik apa yang ada di Dialog Jumat Republika, yaitu Busro Jamal Al-Tawil. Dia melawan propaganda penjajah lewat media, artinya dia menghadirkan bukti-bukti. Nah, ini yang menarik untuk terus digarisbawahi oleh generasi muda muslim. Coba kalau nanti ada sebuah wacana yang coba menyudutkan Islam atau ajaran Islam, hadirkan saja bukti. Misalnya nanti itu akan ada kalau khutbah itu radikal, ya direkam saja khutbah Jumat, kasih ke publik mana yang disebut dengan radikal itu. Karena pada kenyataannya apa itu radikal, bagaimana ukurannya, dan siapa yang berhak menilai bahwa itu radikal juga tidak jelas. Kalau kesehatan ada dokter yang otoritatif mengenai kesehatan. Kalau ekonomi ada ekonom yang otoritatif berbicara ekonomi. Kalau radikal, siapa yang otoritatif? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa ini isu atau wacana itu adalah hal yang memang harus dijawab dengan bukti-bukti nyata. Dan anak-anak muda kita punya peluang besar untuk menjadi orang yang lebih giat menghadirkan bukti
dibanding menjawab wacana dengan wacana baru yang pada akhirnya orang perang wacana. Pada kenyataannya sesungguhnya Islam justru banyak berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Justru orang-orang yang punya wacana itulah yang katakanlah kudet, kurang update, ya, kuper, kurang pergaulan, dan pada akhirnya ya kurang berpikir secara sehat. Nah, inilah yang ke depan mesti menjadi langkah-langkah kita. Sudah ada jawaban yang menarik dari beberapa generasi muda kita membuat film. Ya, ada propaganda film, jawab dengan film. Ada propaganda pemikiran, kita jawab dengan pemikiran, dan seterusnya. Ini adalah sebuah peluang bagi generasi muda Islam untuk bisa menjadikan Indonesia semakin damai, semakin hebat, dan semakin unggul di dalam konteks apapun. Karena Islam dengan Indonesia sejatinya adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, apalagi harus dipertentangkan, dibenturkan, dan seterusnya. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.